kita melihat sejarah tentang bangsa Melayu di masa kerajaan Mojopahit. Tapi saya pikir percuma ya kalau kita cerita tentang bangsa Melayu di masa Mojopahit dulu. Karena saya yakin para pejabat-pejabat yang punya kepentingan di Rempang tidak akan tahu apa dan bagaimana sejarah bangsa Melayu pada masa itu. Keributan di Malaysia sehingga terjadi konfrontasi antara Malaysia dengan Indonesia pada waktu itu. Kenapa aku mendukung itu Rempang jangan digusur? Biar ku kasih tahu kalian sejarahnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasanya Iki akan ngereksan sebuah video yang telah di-tag di TikToknya Mas Iki. Dan seperti biasa Mas Iki selalu mensupport dan mendukung warga Rempang yang sekarang diusir ataupun diusir dari tanah kelahirannya ya Raya. Dan buat pejabat-pejabat kalian harus tahu sejarah dulu dan tanah Rempang itu dulu, tanah kelahiran orang Melayu dulu. Nah, berikutlah videonya Mas Iki yang telah di-tag oleh saudara-saudara Mas Iki, sahabat-sahabat Mas Iki yang di TikTok. Gak usah basa-basi, gak usah banyak tanya, kita simak saja penjelasannya sejarah Rempang ya, biar kalian para penjabat-penjabat tahu. Jangan asal masukkan investor asing ke tanah Rempang Melayu ya. Karena kita sebagai saudara setanah air, kita pastinya gak rela bahwasannya ya saudara-saudara kita itu dijajah oleh pejabat kita sendiri kayak gitu loh ya kan. Oke, gak usah basa-basi, jom kita simak bersama-sama. Tapi sebelum simak, jangan lupa dulu dong sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apapun deh, komen dekat bawah. Oke, jom. Jadi sejarahnya kayak gini ya. Aku kan orang Karo kan. Kenapa aku mendukung itu Rempang jangan digusur? Biar ku kasih tahu kalian sejarahnya ya. Itu di Barelang sana itu ada namanya daerah Jumaraja. Ada Honda aja bising kali. Ada namanya Sembulang. Biar kalian tahu ya, dulu raja orang Karo pergi merantau itu dekat Barelang sana. Ini ku kasih tahu sejarahnya. Jadi aku orang Karo, suku Karo, harus dan terpaksa mendukung orang Melayu yang ada di Rempang. Jadi raja orang Karo ini pergi ke sana, ke pulau dekat Galang, dekat Rempang. Raja ini punya seorang perempuan, anaknya yang cantik. Jadi dia mau mengawinkan anaknya, tapi tidak ada peralatan untuk memasak. Jadi dipinjamlah dengan kerajaan Melayu. Raja Melayu ini waktu di sana dulu tau kalian boy, kaya raya. Perabot-perabotnya semuanya emas. Jadi bulang-bulang dari tanah Karo sana, otaknya kan jago kali kan. Jadi kayak gini, kalau orang Sumatera ini jago kali ular. Dipinjamnya lah perabotan Raja Melayu. Kata Raja Melayu ini kayak gini, dengar kalian ya. Makanya biar ku kasih tahu, itu daerah Rempang, Galang dan semuanya pulau-pulau itu dasarnya orang Melayu di sana. Oke, jadi Raja Melayu ini kasih pinjam semua perabot-perabot kepada orang Karo itu. Raja Karo lah yang berangkat dari tanah Karo pergi ke sono. Makanya biar ku kasih tahu nanti part kedua, kenapa di Barelang itu ada namanya Sembulang, ada Jumaraja. Jadi kayak gini, udah itu dikasihnya lah, dihitung Raja Melayu inilah perabotannya. Piring ada 1000, gelas ada 1000, mangkok ada 1000 dan lain-lain. Dijumlahkanlah semuanya perabot-perabot orang Melayu ini. Semuanya terbuat dari emas. Dengar ya pejabat, begitu kaya rayanya orang Melayu ini dulu. Jadi kayak gini Ces, setelah pesta orang Raja Karo ini, setelah pesta dia dengan ularnya tadi mau menipu Raja Melayu. Dipulangkannya lah piring-piring tadi. Oke, ternyata piring tadi kurang 1.
Ngamuklah itu Raja Melayu. Nggak bisa kurang perabotanku kau pulangkan, kata Raja Melayu ini kepada Raja Karo. Udah itu biar kalian tahu, Ces. Saking ngamuknya Raja Melayu ini, ditunjangnya, diserak-serakannya semua perabot-perabotnya yang dipulangkan Raja orang Karo ini. Sampailah perabot-perabot itu ke satu pulau. Itulah dinamakan sekarang Pulau Piring. Biar aku kasih tahu sama kalian ya. Itulah sejarah kenapa ada Pulau Piring yang dekat Rempang sana. Jadi biar kalian tahu para pejabat, orang-orang arkeologi, orang-orang agraris, semuanya orang kebudayaan. Jadi itu semuanya Rempang Galang dan pulau-pulau terkecil sejarahnya adalah orang Melayu dari tahun 1700. Belum lahir pun nenek moyang kita udah ada sana penduduk Melayu yang kaya raya-raya, yang perabotnya itu semuanya dari emas. Itulah, ini semua kalian ya biar aku kasih tahu sejarah adanya Pulau Piring. Oke lah ya, semuanya masyarakat, ayo kita dukung, terutama orang Karo. Kenapa orang Karo sering dikatakan ada Melayu Karo? Ini sejarahnya. Pergi kalian ke sana, ke Barelang, pasti ada namanya daerah Jumaraja, pasti ada daerahnya namanya Sembulang. Itulah sejarah membuktikan kalau orang Karo pernah membuka daerah di Barelang, Rempang, Galang. Oke lah ya, semoga kalian pejabat waras dan berpikir lebih pintar lagi. Diam-diam, itu udah mau datang penjajah. Salam dari Padepokan Hyang Argopuro atau dari Pegunungan Hyang Argopuro. Saya melihat Anda. Mari kita melihat sejarah tentang bangsa Melayu di masa Kerajaan Mojopahit. Tapi saya pikir percuma ya kalau kita cerita tentang bangsa Melayu di masa Mojopahit dulu. Karena saya yakin para pejabat-pejabat yang punya kepentingan di Rempang tidak akan tahu apa dan bagaimana sejarah bangsa Melayu pada masa itu. Kita lihat sejarah bangsa Melayu pada masa kolonial Belanda dulu, tepat pada tahun 1777, orang-orang Cina akan mendirikan negara di Kalimantan dahulu. Kemudian orang-orang Dayak bersatu dengan para pendekar Melayu mengusir orang-orang Cina yang ada di Kalimantan. Orang-orang Cina lari tunggang langgang, kemudian membentuk sejarah di negara Singapura sekarang. Lalu pada masa Bapak Presiden Soekarno, orang-orang Cina pun membuat keributan di Pulau Kalimantan, juga membuat keributan di Malaysia, sehingga terjadi konfrontasi antara Malaysia dengan Indonesia pada waktu itu. Yang menghadapi orang-orang Cina yang dipimpin oleh 5 alim tersebut di Kalimantan, siapa? Yaitu pendekar-pendekar Melayu yang bersatu padu dengan orang-orang Dayak membentuk sealiansi pasukan, yaitu pasukan Kaltara. Jadi peperangan tersebut terjadi antara orang Cina dan pasukan Kaltara, kemudian disokong oleh TNI. Di dalam tubuh TNI itu ada yang namanya Korps Teritorial. Coba dikirim, Korps Teritorial. Oh, ngopi dulu, santai ya Rek ya, biar gak ada kepanasan. Santai dulu, ngopi dulu Pak. Oh ya, ada yang paling baru saudara, yaitu Tragedi Sampit 2001 kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah ingat ya. Siapa yang mendamaikan Tragedi Sampit? Bukan polisi yang pakai senjata, bukan tentara yang pakai senjata, tapi orang-orang Melayu yang melakukan negosiasi atau penyambungan lidah lah ya
untuk mendamaikan antara saudara sebangsa. Itu jasa dari orang-orang Melayu. Karena waktu itu saya berada di sana, di Koramil 1013 Muara TW, walaupun sebagai tukang sapu. Jadi orang-orang Melayu itu berhasil membujuk orang Dayak, lalu disepakati mengirim surat kepada tokoh-tokoh masyarakat di seluruh Kalimantan agar orang-orang Madura dalam waktu beberapa bulan gitu untuk pergi dari Kalimantan supaya damai. Siapa yang bekerja di baliknya? Mereka, saudara-saudara kita dari orang-orang Melayu yang berhasil membujuk orang Dayak, sehingga tragedi Sampit atau Kalimantan damai. Kopi dulu. Wow, luar biasa sekali ya, bangsa Melayu ya, ya. Padahal banyak berjasa untuk negara, tapi kok malah dijajah oleh para penjabat yang ingin apa itu namanya, investasi apa ke daerah Rempang itu pokoknya. Duh ya Allah, masih gak habis pikir ya. Sejarahnya Melayu ini besar gitu loh ya. Tapi kenapa para pejabat-pejabat itu kok seperti itu berpikirnya, gak pikir dari zaman dulu. Bahwasalnya dulu ya, Mas Ki yang tahu aja, yang nggak tahu minta maaf ya. Soalnya Mas Ki tahu, takutnya Mas Ki salah juga kerja. Warga Rempang ini yang mengusir penjajah, Melayu tuh yang mengusir penjajah. Tapi kenapa tanah kelahirnya orang Melayu kok malah dijajah? Kayak gitu Mas Ki. Yang heran deh. Melayu mengusir penjajah tapi sekarang malah diusir oleh sendiri, Mas Ki itu. Pokoknya Mas Ki selalu mendoakan buat warga Rempang, selalu Mas Ki akan terus bersuara, terus menegakkan keadilan buat orang Rempang. Pertahankan, karena itu adalah tanah kelahiran kalian. Ya buat warga Rempang, salam dari Iki, dari warga Jember, buat orang Rempang terus semangat. Dan Iki, para saudara-saudara orang Malaysia, tak akan tinggal diam. Orang Malaysia selalu mendoakan buat kalian semua ya. Mas Iki sampai heran juga tadi, kenapa kok sejarah itu disebut lagi oleh Bapak ini. Orang ini menyebut Malaysia, Melayu Malaysia ya kan. Ya, terjadi isu keisuan kayak gitu ya. Orang Melayu ini mengusir, dan tahu sendiri orang Melayu ini memperdamaikan antara kericuhan dulu antara Sampit dan Madura ya, kayak gitu ya, ya. Jadi orang Melayu lah yang mendamaikan. Orang Melayu ini apa ya, cinta damai, gak akan berbuat macam tuh kalau kau tak mengusiknya. Pepatah Melayu mengatakan kayak gitu ya. Janganlah Melayu ini dibuat jahat. Kalau dibuat jahat, bahaya, Rek. Janganlah yang sampai itu. Tapi Mas Eki yakin orang-orang Melayu ini sangat tabah dan sangat sabar. Kayak gitu ya. Buat warga Rempang, teruskan berjuang karena itu adalah tanah kelahiran kalian. Dan buat pejabat-pejabat, kalau kalian ingin merevokasikan ya kayak gitu, sediakanlah dulu rumah, bangunlah dulu baru direnovasikan. Kalian nggak ada bangunan rumah apapun, mau direnovasikan, mereka mau tinggal di mana? Mereka mencari makan di mana? Apakah mereka habis kau membangun itu kilang besar kayak gitu, apakah orang-orang Rempang akan dimasukkan kerja ke sana? Gak mungkin kalau menurut Mas Ki, karena apa namanya ya? Karena menurut Mas Ki akan juga banyak orang asing ataupun ya seperti warga Cina ya akan masuk ke sana, akan bekerja di sana, karena itu kilangnya orang Cina. Itu bukan kilang orang Rempang Indonesia, Batam, Melayu, bukan. Kayak gitu menurut Mas Iki ya. Kalau salah minta maaf juga Ikinya. Oke deh, mungkin videonya sampai di sini saja. Ikinya pamit dulu. Ada salah kata, minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi tahu di next video. Terus berjuang buat orang-orang Rempang, pertahankan, tapi jangan ada tumpah darah, karena kita tetap bersaudara. Bye bye.